Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan apa itu ikatan kimia. Dengan anggota kelompok Najwa Karisma Putri. Suci Intan Nur Samsi, dan Budi Setiawan. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah hasil interaksi atom yang bergabung membentuk senyawa kimia saat energi total kombinasi lebih rendah dari energi pemisahan atom. Jenis ikatan beragam dengan karakteristik uniknya masing-masing. Unsur cenderung tidak stabil sehingga membentuk ikatan kimia dengan unsur lain untuk mencapai kestabilan. Ikatan kimia menghubungkan atom dalam molekul, membentuk rangka struktural yang kompleks. Macam-macam ikatan kimia. Yang pertama, ikatan ion. Yang kedua, ikatan kovalen. Selain itu, antar molekul yang berdekatan juga dapat mengalami suatu gaya tarik-menarik. Macam-macam gaya antar molekul tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya London. Yang kedua, gaya dipol-dipol. Yang ketiga, gaya van der Waals. Dan yang keempat, ikatan hidrogen. Untuk mencapai keadaan stabil atau mengalami ikatan kimia, dengan elektron valensi memainkan peran penting dalam pembentukan ikatan kimia. Atom dianggap stabil ketika memiliki konfigurasi elektron yang mirip dengan gas mulia, yaitu dengan 8 elektron oktet atau 2 elektron duplet jika hanya satu kulit elektron. Untuk mencapai kestabilan, atom yang berikatan akan mengalami satu serah terima elektron, yaitu pelepasan dan penerimaan elektron, dan yang kedua, penggunaan pasangan elektron bersama. Konfigurasi unsur-unsur gas mulia dapat dilihat dari tabel berikut. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi pertama, berdasarkan serah terima atau perpindahan elektron. Kedua, antara ion positif dan ion negatif. Ketiga, antara unsur logam dan non-logam. Keempat, antara unsur golongan 1A sampai 2A itu positif dan golongan 4A sampai 8A itu negatif. Contoh senyawa ion yaitu NaCl. Pembentukan ikatan ion terjadi saat atom melepaskan elektron membentuk ion positif yang ditangkap oleh atom lain dan membentuk ion negatif. Ion positif dan negatif saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis membentuk senyawa netral. Contohnya pembentukan ikatan ion pada NaCl. Dapat dilihat dari gambar, atom Na melepaskan satu elektron dan menjadi bermuatan positif, sedangkan atom Cl menangkap elektron tersebut dan menjadi bermuatan negatif. Dengan demikian, keduanya mencapai kestabilan melalui serah terima elektron di mana atom Na memberikan satu elektron kepada atom Cl. Ikatan Na positif dan Cl negatif saling tarik-menarik karena memiliki muatan yang berlawanan. Interaksi ini disebut interaksi elektrostatik dan berlangsung terus-menerus. Reaksi pembentukannya sebagai berikut. Yang hijau itu senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion disebut senyawa ion. Sifat-sifat senyawa ion. Yang pertama, kristalnya keras tetapi rapuh. Yang kedua, memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi. Ketiga, mudah larut dalam air. Dan yang keempat, dapat menghantarkan arus listrik. Ikatan kovalen merupakan jenis ikatan. Yang pertama, terbentuk melalui berbagi pasangan elektron. Yang kedua, terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Ketiga, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen dituliskan dengan struktur Lewis dan rumus bangun. Yang pertama, struktur Lewis. Elektron valensi atom berikatan membentuk ikatan kovalen untuk memenuhi kaidah oktet. 2. Rumus bangun, struktur molekul. Rumus bangun menggambarkan bagaimana cara ikatan kovalen yang digunakan atom-atom. Garis 1 melambangkan ikatan kovalen biasa. Garis 2 atau 3 melambangkan rangkap. Ikatan kovalen tanda panah melambangkan ikatan kovalen koordinat. Jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama hanya satu pasang saja. Itu artinya masing-masing atom hanya memberikan satu elektron saja untuk digunakan bersama-sama. Contoh ikatan kovalen tunggal adalah HCl dan H2. Di sini teman-teman dapat melihat contoh gambar dari ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap adalah ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya lebih dari satu pasang.
Di sini teman-teman dapat melihat contoh gambar dari ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Dan dapat juga dilihat dari perbedaannya ya. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya berasal dari satu atom. Teman-teman dapat melihat contoh gambar dari kovalen koordinasi ya. Kepolaran senyawa adalah perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub sementara yang disebut dipol. Kepolaran dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan yang besar 0,5 sampai 2,0 dan bentuk molekul dari senyawa kovalen tersebut. Kepolaran senyawa terdapat pada senyawa kovalen dan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar terbentuk oleh unsur berbeda dengan keelektronegatifan yang berbeda, sehingga menghasilkan dipol dan terjadi pengutuban atau polarisasi muatan. Struktur molekulnya senyawa asimetris dan atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Contoh HF, HCl, HBr, HI, dan H2O. Bisa dilihat dari gambar adalah contoh gambar ikatan kovalen polar. Yang kedua, senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk dari unsur yang sama dengan keelektronegatifan yang sama, sehingga tidak terjadi polarisasi muatan. Struktur molekulnya simetris dan atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contoh H2O2 dan N2 dan senyawa poliatomik lainnya. Tingkat kepolaran senyawa dinyatakan dalam momen dipol dalam satuan kolom meter. Senyawa nonpolar memiliki momen dipol 0. Senyawa ionik dan kovalen memiliki beberapa perbedaan sifat, antara lain, sifat yang pertama, titik leleh dan titik didih. Senyawa ionik tinggi, senyawa kovalen rendah. Sifat yang kedua, wujud keadaan kamar. Senyawa ionik padat, senyawa kovalen padat, cair, dan gas. Sifat yang ketiga, volatilitas, kemudahan menguap. Senyawa ionik non-volatil, senyawa kovalen volatil. Sifat yang keempat, kelarutan pada pelarut polar. Senyawa ionik larut pada air, senyawa kovalen tidak larut. Yang kelima, kelarutan pada pelarut nonpolar. Senyawa ionik tidak larut, senyawa kovalen larut. Sifat yang keenam, daya hantar listrik larutan. Senyawa ionik menghantar, senyawa kovalen menghantar. Sifat yang ketujuh, daya hantar listrik lelehan. Senyawa ionik menghantar, senyawa kovalen tidak menghantar. Molekul adalah kumpulan dua atom atau bahkan lebih yang ada di dalam suatu susunan tertentu yang terikat oleh gaya kimia. Molekul tersebut akan membentuk suatu susunan ruang-ruang atom yang dikenal dengan geometri molekul. Geometri molekul tersebut dipengaruhi oleh pasangan elektron terikat atau PEI, pasangan elektron bebas atau PEB, dan domain elektron. Untuk mengetahui PEI, PEB, dan domain elektron, kita harus bisa menggambarkan struktur Lewis pada suatu senyawa. Contohnya pada gambar berikut. Pada molekul HCl yaitu terdapat satu pasangan elektron terikat atau PEI, 3 pasangan elektron bebas atau PEB, sehingga jumlah domain elektronnya yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Teori VSEPR adalah pasangan elektron dalam ikatan kimia ataupun pasangan elektron yang tidak dipakai bersama, yaitu pasangan elektron mandiri, saling tolak-menolak. Pasangan elektron cenderung untuk berjauhan satu sama lain. Teori ini menggambarkan arah pasangan elektron terhadap inti suatu atom. Urutan besarnya gaya tolakan antara dua pasang elektron menurut teori VSEPR yaitu sebagai berikut. Langkah-langkah dalam penentuannya adalah 1. Membuat konfigurasi elektron, 2. Menentukan elektron valensi, 3. Membuat struktur Lewis, 4. Menentukan PEI dan PEB pada atom pusat, dan yang kelima menentukan bentuk molekulnya. Rumus pasangan elektron dalam suatu molekul disimbolkan sebagai berikut, yaitu A sebagai atom pusat, X sebagai pasangan elektron ikatan, E pasangan elektron bebas, N jumlah pasangan elektron ikatan, dan M jumlah pasangan elektron bebas. Teori domain elektron adalah penyempurnaan dari teori VSEPR. Domain elektron artinya kedudukan suatu elektron atau daerah keberadaan elektron dapat
ditentukan dengan jumlah domain sebagai berikut. Setiap elektron ikatan, yaitu ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3, mempunyai satu domain. Setiap pasangan elektron bebas mempunyai nilai satu domain. Prinsip-prinsip dasar dari teori domain elektron adalah sebagai berikut. 1. Antar domain elektron pada atom pusat saling tolak-menolak sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. 2. Urutan kekuatan tolakan dari domain elektron yaitu PeB dan PeB lebih besar dari PeB dan PeI lebih besar dari PeI dan PeI. Akibat dari perbedaan kekuatan ini adalah mengecilnya suatu ikatan pada bentuk molekulnya. Yang ketiga, bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan PeI. Berikut ini adalah gambar dari bentuk molekul. Yang pertama linear, yang kedua segitiga datar sama sisi, yang ketiga tetrahedron, yang keempat trigonal bipiramida, yang kelima oktahedron. Untuk selengkapnya, bisa teman-teman perhatikan ya. Cara menentukan geometri molekul. Menentukan tipe molekul. Atom pusat dilambangkan dengan A. Elektron ikatan dengan X. Domain elektron bebas dinyatakan dengan E. Tipe suatu molekul dapat ditentukan menggunakan rumus domain elektron bebas yaitu E sama dengan IF dikurangi X dibagi 2, di mana IF adalah jumlah elektron valensi atom pusat, X adalah jumlah atom yang terikat pada atom pusat, dan E adalah jumlah domain elektron bebas. Contoh, tentukan tipe molekul untuk senyawa SF4. Jawab, SF4 memiliki ikatan tunggal sehingga jumlah elektron valensi atom pusat sama dengan 6, jumlah domain elektron bebas sama dengan 4, dan jumlah domain elektron bebas E 6 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 1, sehingga SF4 adalah tipe molekul AX4E. Teori hibrida. Hibridisasi adalah proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lain. Kemudian terbentuk orbital hibrida. 1. Hibridisasi sp. Hibridisasi sp terjadi saat ada penggabungan satu orbital s dengan satu orbital p. Artinya ada dua orbital p bebas yang tidak digunakan. Hasil hibridasi ini adalah jenis ikatan merangkap 3 karena ada dua orbital p bebas yang dapat membuat ikatan lagi dengan orbital atom lain. Yang kedua, hibridisasi sp2. Terjadi penggabungan satu orbital s dengan dua orbital p. Artinya, ada satu orbital p bebas yang tidak digunakan. Ikatan yang dihasilkan rangkap 2 lebih lemah daripada ikatan rangkap 3, tapi lebih kuat dari ikatan tunggal. C2H4H hasilnya adalah bentuk geometri planar. Sudut ikatannya 120 derajat. Contoh molekul dengan hibridisasi sp2 adalah C2H4. Contoh, perhatikan gambar molekul CH4. Struktur molekul metana CH4 yang tetrahedral dan simetris. Setiap ikatan karbon hidrogen memiliki jarak 1,1 angstrom dengan sudut antara pasangan elektron 109,50 derajat. Karbon memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Sedangkan hidrogen memiliki nomor atom 1 dengan konfigurasi elektron 1s⁻1. Berikut ini adalah gambar dari hibridisasi atom C dengan H pada CH4. Bentuk-bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Jenis orbital yang pertama, S dan P. Orbital hibridanya sp. Bentuk orbitalnya linear. Contohnya BeCl2. Yang kedua, jenis orbitalnya S dan P. Orbital hibridanya sp⁻2. Bentuk orbitalnya segitiga planar. Contoh BF3. Yang ketiga, jenis orbitalnya S, P, dan D. Orbital hibridanya sp⁻3. Bentuk orbital tetrahedral. Contoh CH4. Yang keempat, jenis orbitalnya S, P, dan D. Orbital hibridanya sp3d. Bentuk orbitalnya trigonal bipiramida. Contoh PCl5. Jenis orbitalnya sp dan d. Orbital hibridanya sp3d2. Bentuk orbitalnya oktahedral. Contohnya SF6.
Gaya antar molekul adalah gaya yang terjadi akibat interaksi antar molekul sejenis, terbagi menjadi gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals terbagi menjadi gaya London dan gaya dipol-dipol. Gaya London merupakan gaya tarik-menarik antara atom dan molekul. Gaya London merupakan bagian dari gaya antar molekul yang terjadi antar molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Gaya London terjadi akibat terbentuknya dipol saat dan memiliki daya tarik-menarik yang lemah. Gaya ini merupakan bagian dari gaya van der Waals. Gaya dispersi London dinamai dari seorang fisikawan Jerman Amerika, First London. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya London. 1. Massa relatif AR, MR berbanding lurus. 2. Panjang rantai molekul berbanding lurus. 3. Titik didih zat berbanding lurus. Gaya tarik dipol-pol. Gaya tarik dipol-pol adalah gaya tarik-menarik dipol yang terjadi antara molekul polar dan atau wujud padat, cair, dan larutan. Gaya tarik dipol-pol terjadi karena adanya dipol pada molekul dan memiliki daya tarik-menarik yang lebih kuat dari gaya London. Faktor yang mempengaruhi gaya tarik dipol-pol. 1. Beda kolektrogenatifan berbanding lurus. 2. Momen dipol berbanding lurus. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul yang terbentuk akibat gaya antar molekul polar dengan ikatan antara H dengan atom-atom yang sangat elektrogenatif seperti NO atau F. Contohnya adalah air, H2O, asam, fluorida, HF, dan amonia, NH3. Ikatan hidrogen menyebabkan penyimpanan tren periodik titik didih senyawa golongan Pa atau Pa menjadi sangat tinggi karena merupakan gaya antar molekul yang paling kuat. Urutan kekuatan gaya antar molekul. Dari yang paling lemah ada gaya London, lalu dilanjuti dengan gaya dipol-dipol, dan yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Gaya antar molekul mempengaruhi sifat fisika zat seperti entalpi penguapan, titik lebur, titik didih, tekanan uap, dan kekentalan. Kekuatan gaya antar molekul yang besar akan meningkatkan titik lebur dan titik didih zat. Sekian, terima kasih.